Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Andi Supriyanto SPSI. Tetap semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dengan hal yang sama mengenai prosedur tetap. Kemarin sudah kita bahas tentang prosedur tetap kegiatan pokok sebagai petugas keamanan atau security. Tetapi pada kesempatan kali ini kami tidak akan panjang lebar. Yang penting rekan-rekan kerja, satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada, yang penting paham dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan melakukan sebuah edukasi mengenai protap pergantian shift petugas jaga sebagai satuan pengamanan atau security. Oke, saya ulangi lagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai prosedur tetap protap pergantian shift sebagai petugas jaga satpam atau security. Oke, setiap pergantian shift seorang satpam harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yang dilakukan seorang satpam untuk sebuah pergantian shift adalah melakukan serah terima yang meliputi tugas atau perlengkapan pos yang ada. Jadi seorang security dalam melakukan pergantian shift melakukan serah terima yang benar, meliputi tugas-tugas mana yang harus diawasi, harus dititik beratkan, harus diprioritaskan, itu harus diserah terimakan dari jaga lama ke jaga baru. Dan juga kita harus menginventarisir mengenai tentang barang-barang inventaris atau serah terima. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama di dalam protap pergantian shift sebagai satuan pengamanan adalah melakukan serah terima yang meliputi tugas dan perlengkapannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, seorang satpam itu harus melakukan pengecekan perlengkapan petugas. Melakukan pengecekan kelengkapan petugas atau timbang terima. Setelah itu pengecekan atribut-atribut di dalam bertugas. Jadi saya ini sudah rapi atau belum, atribut saya sudah lengkap atau belum, yang saya pakai ini sudah benar atau belum. Karena bila itu tidak diperhatikan walaupun sekecil itu akan mempengaruhi daripada kinerja sebagai seorang satpam, akan mempengaruhi daripada latar belakang daripada perusahaan itu, perusahaan yang memakai tenaga kita. Jadi harus melakukan pengecekan kelengkapan di dalam bertugas. Yang berikutnya adalah pengecekan kelengkapan barang-barang inventaris pos pengamanan. Kita melakukan kelengkapan baik di dalam pos ataupun yang harus diprioritaskan. Apa ini? Kelengkapan dari jaga lama. Jangan sampai tidak lengkap, tiba-tiba ada suatu kehilangan. Jadi jangan sampai anggota baru atau jaga baru itu disalahkan apabila ada suatu kejadian. Itu penting. Kelihatannya sepele tapi penting. Saya ulangi lagi. Pengecekan kelengkapan barang-barang inventaris di dalam pos pengamanan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, protap pergantian shift petugas jaga apa? Yaitu melakukan kebersihan, melakukan kerapian di dalam pos keamanan. Harus bersih, harus rapi, mencerminkan sikap sebagai seorang satuan pengamanan.
Lalu yang kelima adalah menyampaikan tentang kejadian-kejadian sebelumnya dan pengaturan langkah-langkah selanjutnya untuk dicatat di dalam buku serah terima jaga. Jadi hari ini ada kejadian apa? Dicatat. Lalu diserah terimakan kepada jaga baru. Apa yang harus dikerjakan? Lakukan secara terus-menerus setiap melakukan pergantian shift sebagai petugas keamanan. Lalu yang berikutnya adalah mengisi buku serah terima. Mengisi buku serah terima jaga yang ditandatangani masing-masing petugas jaga, baik dari jaga lama maupun jaga yang baru. Jadi harus tanda tangan. Jangan sepelekan masalah kecil ini. Kalau Anda sepelekan, nanti akan berdampak fatal. Jadi tetap lakukan. Mengisi buku tamu serah terima jaga yang ditandatangani masing-masing petugas jaga, baik jaga lama maupun jaga yang baru. Yang berikutnya apa? Protap pergantian shift petugas jaga, memeriksa buku tamu. Jadi diperiksa, catat nomor berapa, jam berapa orang ini masuk, orang ini keluar, keperluannya apa, itu dicatat. Tujuannya apa? Mengantisipasi kalau ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah menginformasikan tentang kondisi. Menginformasikan tentang kondisi barang-barang inventaris ataupun barang-barang yang lainnya, seperti halnya APK, alat pemadam kebakaran. Itu harus dilaporkan atau ditimbang terimakan. Ini kondisinya bagus, ini kondisinya kurang bagus, ini kondisinya membahayakan, ini kondisinya normal atau sangat bagus. Nah, jadi harus diserah terimakan, ditimbang terimakan dari jaga lama ke jaga yang baru. Jangan membiasakan yang sudah biasa, karena yang biasa belum tentu menjadi luar biasa. Karena apa? Pada dasarnya kebanyakan manusia, kebanyakan teman-teman rekan kerja satpam atau security dimanapun Anda berada, serah terima jaga ini dianggapnya sepele, tetapi sebetulnya itu sangat berakibat fatal apabila ada terjadi sesuatu hal apapun. Jadi apabila contoh, saya berjaga di suatu tempat, karena saya berhubung sudah terbiasa, sudah tinggal aja, nggak perlu catat, nanti saya urusi. Itu tidak boleh, teman-teman. Itu akan berakibat fatal apabila ada suatu kejadian yang dibutuhkan, semisal ada rekonstruksi ulang. Itu penting. Jadi perlu digarisbawahi di dalam program prosedur tetap pergantian shift penjagaan ini harus betul-betul dilaksanakan. Mudah-mudahan sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.